Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang teori label dalam menganalisis fenomena pendidikan, asumsi teori, dan tokoh-tokohnya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu diantaranya yang pertama ada Ibu Desi Kurniasih, yang kedua saya sendiri Rifa Sofiatul Kamilah, yang ketiga Ibu Siti Syamsiah, yang keempat Ibu Sri Wahyuni. Materi ini akan membahas bagaimana pelabelan atau labeling di lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi identitas, perilaku, serta perkembangan peserta didik. Selain itu, kami juga akan menjelaskan tokoh-tokoh penting dalam teori labeling serta dampaknya dalam dunia pendidikan. Sebagai pendahuluan, pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas sosial siswa. Dalam praktiknya, seringkali siswa mendapatkan label tertentu seperti anak pintar, nakal, pemalas, atau berprestasi. Label-label tersebut terlihat sederhana, tetapi sebenarnya dapat mempengaruhi cara siswa memandang dirinya sendiri dan bagaimana lingkungan memperlakukan mereka. Melalui teori labeling, kita dapat memahami bahwa penilaian sosial di sekolah dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perkembangan peserta didik. Adapun rumusan masalah yang dibahas meliputi pengertian teori label, implementasinya dalam pendidikan, perspektif pendidikan Islam terhadap labeling, serta strategi untuk meminimalkan dampak negatif pelabelan di sekolah. Sedangkan tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan teori labeling beserta tokohnya, menjelaskan penerapannya dalam pendidikan, memahami pandangan pendidikan Islam, dan memaparkan solusi agar pelabelan negatif dapat diminimalkan. Dasar-dasar teori labeling dalam sosiologi pendidikan. Teori labeling menjelaskan bahwa identitas seseorang dapat terbentuk melalui penilaian sosial dari lingkungan sekitarnya. Dalam pendidikan, guru atau pihak sekolah sering memberikan atribut tertentu kepada siswa berdasarkan nilai akademik maupun perilaku mereka. Proses ini disebut konstruksi identitas. Kemudian terdapat kategorisasi sosial, yaitu pengelompokan siswa menjadi kategori seperti berprestasi ataupun bermasalah. Pengelompokan ini dapat mempengaruhi cara siswa diperlakukan dalam proses pembelajaran. Selain itu, label yang diberikan oleh pihak yang memiliki otoritas seperti guru atau kepala sekolah memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga siswa sering sulit melepaskan diri dari label tersebut. Teori labeling memiliki beberapa asumsi utama. Yang pertama, identitas diri seorang dibentuk melalui penilaian dan reaksi masyarakat, bukan terbentuk secara mandiri. Yang kedua, terdapat efek self-fulfilling prophecy atau ramalan yang terpenuhi sendiri. Artinya, ketika seseorang terus-menerus diberi label tertentu, maka ia cenderung bertindak sesuai dengan label tersebut. Ketiga, teori ini juga menekankan adanya perbedaan kekuasaan sosial. Kelompok yang memiliki kekuasaan seperti guru atau institusi sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam menentukan label terhadap siswa. Hubungan labeling dengan interaksionisme simbolik. Teori labeling berkaitan dengan teori interaksionisme simbolik. Yang pertama yaitu realitas sosial terbentuk melalui interaksi dan penafsiran makna dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, konsep looking glass self menjelaskan bahwa siswa melihat dirinya berdasarkan bagaimana orang lain memandang mereka. Jika siswa sering dianggap pintar, maka ia akan merasa dirinya pintar. Sebaliknya, label negatif juga dapat mempengaruhi konsep diri secara buruk. Ketiga, perilaku siswa muncul sebagai respon terhadap makna dari label yang mereka terima. Jadi, tindakan siswa bukan sekedar reaksi otomatis, tetapi juga dipengaruhi oleh interpretasi mereka terhadap perlakuan sosial. Salah satu tokoh penting teori labeling adalah Howard S. Becker. Menurut Becker, penyimpangan bukan berasal dari tindakan itu sendiri, tetapi muncul karena adanya aturan sosial dan reaksi masyarakat terhadap tindakan tersebut. Ia juga menjelaskan konsep outsiders, yaitu individu yang dianggap berbeda atau menyimpang karena melanggar aturan yang dibuat kelompok sosial. Dalam konteks pendidikan, siswa yang mendapat label negatif dari guru atau sekolah bisa mengalami perubahan posisi sosial dan dianggap berbeda oleh lingkungan sekitarnya. Tokoh berikutnya adalah Edwin Remert yang membagi penyimpangan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah penyimpangan primer, yaitu
pelanggaran kecil yang sifatnya sementara dan belum mempengaruhi identitas seseorang. Yang kedua, penyimpangan sekunder, yaitu perilaku menyimpang yang muncul akibat reaksi sosial dan pelabelan dari masyarakat. Dalam pendidikan, siswa yang terus diberi stigma negatif dapat mulai menerima label tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya, sehingga perilaku negatifnya justru semakin kuat. Tokoh lainnya adalah Robert Rosenthal dengan konsep efek Pygmalion. Rosenthal menjelaskan bahwa harapan guru terhadap siswa dapat mempengaruhi prestasi belajar mereka. Jika guru memiliki ekspektasi positif terhadap siswa, maka guru cenderung memberikan perhatian dan dukungan lebih baik sehingga siswa mengalami peningkatan prestasi. Sebaliknya, label negatif dapat menurunkan motivasi belajar dan membentuk konsep diri yang buruk pada siswa. Fenomena ini disebut self-fulfilling prophecy, yaitu harapan yang akhirnya menjadi kenyataan. Analisis fenomena pendidikan melalui teori label. Dalam praktik pendidikan, label negatif seperti nakal atau kurang mampu sering membuat siswa kehilangan motivasi belajar. Teori interaksionisme simbolik menunjukkan bahwa label seringkali muncul bukan karena kemampuan nyata siswa, tetapi karena asumsi sosial tertentu, misalnya latar belakang ekonomi atau kelas sosial. Selain itu, eksperimen Rosenthal membuktikan bahwa ekspektasi guru memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan akademik siswa. Ketika siswa dianggap memiliki potensi tinggi, guru akan memperlakukan mereka lebih positif sehingga hasil belajar mereka meningkat. Pelabelan dalam pendidikan dapat menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya yang pertama, muncul stigma akademik yang mempengaruhi motivasi belajar dan rasa percaya diri siswa. Kedua, adanya ketimpangan peluang instruksional. Siswa yang ditempatkan dalam kelompok kemampuan rendah sering memperoleh akses pembelajaran yang lebih terbatas. Ketiga, terjadi self-fulfilling profesi, di mana ekspektasi guru akhirnya membentuk perilaku siswa sesuai label yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa labeling dapat memperkuat ketimpangan dalam sistem pendidikan. Untuk mengurangi dampak negatif labeling, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Di antaranya yang pertama, menerapkan pendidikan inklusif yang menghargai keberagaman kemampuan siswa tanpa memberikan stigma negatif. Kedua, meningkatkan pelatihan kesadaran guru agar pendidik lebih objektif dan mampu menghindari bias dalam menilai siswa. Melakukan restrukturisasi sistem evaluasi dengan menggunakan penilaian yang lebih holistik, sehingga siswa tidak hanya dinilai berdasarkan angka atau prestasi akademik semata. Dengan strategi tersebut, lingkungan pendidikan dapat menjadi lebih adil dan mendukung perkembangan semua siswa. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai teori labeling dalam fenomena pendidikan. Kesimpulannya, labeling memiliki pengaruh besar terhadap identitas, perilaku, dan prestasi siswa. Oleh karena itu, guru dan lingkungan sekolah perlu lebih berhati-hati dalam memberikan penilaian kepada peserta didik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.